Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bioskop Hits. Kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Clash of the Titans yang dirilis pada tahun 2010. Seorang nelayan bernama Spiro tidak sengaja menemukan sebuah peti mati terapung-apung di tengah lautan. Setelah dibuka, ia mendapati seorang bayi dalam keadaan hidup bersama ibunya yang telah tewas. Merasa kasihan, Spiro pun memutuskan untuk mengadopsi anak itu seperti anaknya sendiri, lalu memberi nama Perseus. Singkat cerita, di suatu malam, saat Perseus sudah beranjak besar, dia mulai gelisah karena sebentar lagi orang tua angkatnya itu akan memiliki seorang anak kandung. Dia pun berpikir jika nanti kasih sayang orang tuanya mungkin akan luntur. Tapi Spiro berusaha meyakinkan Perseus bahwa dirinya akan tetap menyayangi Perseus seperti anaknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Perseus pun tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah dan tampan. Hari itu, seperti biasa, dia membantu orang tuanya yang sudah semakin tua menangkap ikan. Tapi sial, tak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Kekecewaan Spiro kepada para dewa pun semakin terasa. Dia berharap jika suatu saat nanti akan ada yang bisa melawan dan mengakhiri semua penderitaan manusia. Keesokan harinya, ketika sedang melakukan aktivitas seperti biasa, Spiro dan keluarganya tidak sengaja melihat prajurit Argos merusak kuil dan patung Zeus, lalu menyatakan perang kepada dewa. Setelah para prajurit itu kalah tak tersisa, muncullah dewa Hades yang tiba-tiba menyerang kapal milik Spiro. Kapal itu pun hancur dengan Spiro, istri, dan anaknya di dalam sana. Sedangkan Perseus terlempar keluar. Perseus yang melihat keluarganya tenggelam ke dasar laut dengan cepat berusaha menolong mereka. Tapi naas, keluarga Perseus tidak dapat tertolong sehingga kini hanya Perseus yang selamat dari kejadian tersebut. Sementara itu, di Istana Olympus, para dewa sedang berunding atas pernyataan perang dari manusia. Di sini, mereka berpikir untuk melakukan gencatan senjata, tapi Zeus masih bingung dan tidak menyangka bahwa manusia akan melakukan hal itu kepada penciptanya sendiri. Tapi Poseidon menyetujui usul itu dan meminta Zeus untuk memberikan izin kepada Hades. Merasa ini adalah ide yang bagus, Zeus pun memberikan izin kepada saudaranya itu untuk memberikan pelajaran kepada manusia dan berharap manusia akan kembali mencintai para dewa. Di sisi lain, Perseus yang selamat kemudian ditemukan oleh para prajurit Argos lalu dibawa ke kerajaan mereka untuk dihadapkan kepada Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia yang kala itu sedang merayakan kampanye untuk melawan para dewa. Walaupun tahu jika banyak prajurit yang telah gugur dalam perang, tapi Raja dan Ratu mereka merasa senang dan menyatakan era baru telah dimulai. A new era. That frown doesn't suit you, Andromeda. Berbeda dengan anaknya, yaitu Andromeda, yang merasa khawatir atas kelakuan kedua orang tuanya. Andromeda kemudian berusaha menasihati orang tuanya tapi gagal. Sang ibu malah dengan angkuhnya membandingkan Andromeda dengan Dewi Afrodit atau Dewi Kecantikan dan menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik dari Dewi Kecantikan itu. Tapi tepat setelah mengatakan hal tersebut, Hades datang dan menghancurkan pesta kampanye itu dengan menghisap semua prajurit Argos. Mengingat bahwa yang membunuh keluarganya adalah Hades, Perseus berniat untuk menyerangnya, tapi tiba-tiba seorang perempuan mencegah Perseus sambil berkata jika sekarang bukan waktunya. Selain itu, Hades juga mengancam mereka semua akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos dalam 10 hari ke depan. Tepat ketika gerhana matahari tiba, dia berkata Kraken akan menghancurkan manusia kecuali Argos mengorbankan Andromeda untuk Kraken, karena hanya darah Andromeda yang bisa memuaskan para dewa atas pengkhianatan dari manusia. Setelah Hades pergi dari kerajaan Argos, Draco, yang tak lain adalah pengawal raja, menginterogasi Perseus.
Dia menduga jika Perseus adalah demigod atau manusia setengah dewa dan diutus oleh dewa untuk membawa Hades ke sana. Sampai kemudian Raja Cepheus datang. Di sana, Raja kemudian memastikan apakah Perseus adalah anak keturunan dewa atau bukan, dan jika iya, Perseus mungkin bisa menyelamatkan kerajaan Argos dari para dewa dan kraken. My father, sister, not wield a sword. Tapi di sini Perseus berkata bahwa ia hanyalah anak manusia biasa. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Hades karena telah membunuh keluarganya yang tidak bersalah. Untuk sementara waktu, Perseus pun ditahan. Lalu beberapa saat kemudian, Draco membawakan seseorang yang ingin bertemu dengan Perseus. Dia bernama Io. Perseus bingung kenapa Io mengenal dirinya. Io pun memberitahukan jika dirinya sudah mengawasi Perseus sejak lahir dan dia yang telah membawa Perseus kepada Spiro waktu dulu. But Zeus loved man too much. He disguised himself. Io ini sebenarnya adalah seorang dewi. Dia dikutuk oleh dewa karena telah menolak pemberian mereka. Io dikutuk tidak mempunyai usia alias hidupnya kekal abadi. Di sana, ia menjelaskan kalau Perseus memanglah anak keturunan dewa, tepatnya putra dari dewa Zeus. Ia lalu mulai menceritakan awal cerita kelahiran Perseus, di mana waktu itu ada seorang raja bernama Acrisius yang melakukan pemberontakan ke istana Olympus karena sudah muak dengan penganiayaan dan kekejaman para dewa. Sebenarnya, dewa-dewa lain berniat untuk menghancurkan Raja Acrisius ini dan para pasukannya, tapi Zeus yang mencintai manusia ini malah turun ke bumi lalu memberikan contoh dengan menyamar menjadi Raja Acrisius dan meniduri istri dari Raja Acrisius. Setelah itulah sang ratu pun hamil dan membuat Raja Acrisius marah besar. Lalu karena tidak terima, Raja Acrisius pun memberikan hukuman mati kepada istrinya. Zeus yang mengetahui itu marah dan menyerang Raja Acrisius, tapi anehnya si raja itu kuat dan masih bertahan. Bertahan dari saat itulah, Io mengawasi Perseus lalu mengantarkannya kepada Spiro. Ia juga mengatakan kalau Perseus dilahirkan untuk membunuh kraken. Mendengar cerita itu, Perseus tidak peduli dia itu anak siapa. Yang dia ingin lakukan hanyalah membunuh Hades untuk membalaskan dendam. Io pun memberikan saran kepada Perseus untuk membunuh kraken terlebih dahulu. Selanjutnya, Io menyuruh Draco untuk menemui penyihir Stygia karena Stygia tahu bagaimana cara membunuh kraken. Hingga raja pun akhirnya setuju mengutus Perseus untuk memimpin perjalanan menuju Stygia. Sebelum berangkat, muncul dua orang pemburu datang dan menawarkan diri untuk ikut. Awalnya, Perseus menolak karena jumlah pasukannya sudah cukup. Tapi saat melihat kemampuan mereka, ia pun membiarkannya ikut. Ketika Perseus dan para pasukan Argos pergi menuju penyihir Stygia, Hades menemui seseorang yang dahulu adalah Raja Acrisius, yang kali ini namanya diganti menjadi Kalibos. Dia pun mengajak Kalibos untuk bekerja sama membunuh Perseus dan juga Zeus. Mengingat bahwa Zeus dulu pernah membohonginya dan mendorongnya ke dalam neraka, di sini Hades memberikan kekuatan kepada Kalibos supaya bisa mengalahkan Perseus, sedangkan dirinya sendiri akan mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Zeus. Di tempat lain, ketika pasukan Argos sedang beristirahat, Draco mengajari Perseus untuk menggunakan pedang dengan baik agar saat pertarungan nanti, Perseus tidak kewalahan. Seusai itu, Perseus diam-diam pergi ke suatu tempat dan menemukan sebuah benda yang bersinar. Ternyata itu adalah pedang yang ditempatkan di Gunung Olympus. Tiba-tiba, Draco datang dan memberitahu Perseus bahwa itu adalah pemberian dewa, tapi Perseus tidak ingin menerimanya. Ia langsung memberikan pedang tersebut kepada Draco dan pergi. Setelah menolak pedang pemberian dewa, Perseus malah menemukan hal lain yaitu kuda terbang bernama Pegasus. Ternyata semua ini adalah pemberian dari Zeus, dewa penguasa langit. Zeus mencium pengkhianatan dari Hades, makanya Zeus mengirim pedang dan Pegasus kepada anaknya. Tapi setelah itu, terdengar teriakan dari dua prajurit Argos. Perseus yang khawatir langsung menghampiri mereka, tapi sialnya dua prajurit itu telah tewas karena diserang oleh Kalibos. Berkat kekuatan yang diberikan oleh Hades, kini Kalibos pun semakin kuat dan tidak mudah dikalahkan. Dia juga berhasil menggigit tangan Perseus, namun Draco datang dan langsung memotong tangan Kalibos. Ketika sedang mengejar Kalibos yang melarikan diri,
Di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa yang muncul dari tetesan darah Kalibos. Ketika mereka kewalahan melawan kalajengking-kalajengking itu dan sudah banyak korban yang berjatuhan, mereka diselamatkan oleh sekelompok jin. Mereka juga seorang penebus atau dukun yang dipimpin oleh Sulaiman. Di waktu yang sama, ketika kalajengking tunduk kepada para jin, Perseus tiba-tiba mengerang kesakitan pada bekas gigitan Kalibos. Ternyata setelah dicek, gigitan itu mengandung racun Hades. Dia pun kemudian dibawa ke tempat tinggal para jin untuk mendapatkan perawatan. Di sana, ketika Ayo akan mengambil air minum untuk Perseus, diam-diam Sulaiman datang dan berniat menyembuhkannya. Tapi karena Perseus mengerang kesakitan, orang-orang pun mengira bahwa Sulaiman sedang menyakiti Perseus sehingga mereka langsung mencegahnya. Namun ketika Perseus datang dan menunjukkan lukanya yang sudah sembuh, Draco pun akhirnya sadar bahwa dia salah paham. Lalu diketahui bahwa Sulaiman memiliki dendam yang sama kepada para dewa karena telah mengutuknya. Maka dari itu, mereka pun bekerja sama dengan pergi menemui penyihir Stygia terlebih dahulu. Sulaiman kemudian membuat kalajengking raksasa menjadi kendaraan, dan setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di tempat Stygia untuk meminta cara membunuh Kraken. Sesampainya di sana, Stygia yang licik meminta tumbal terlebih dahulu jika ingin mengetahui jawabannya. Continue this journey, you will die. Your blood is mine. Untung saja Perseus yang tidak bodoh sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Ketika Stygia melawan pasukannya, Perseus dengan cepat merebut mata Stygia dan mengancam akan menjatuhkannya. Stygia yang tidak ingin kehilangan matanya kemudian mengatakan kalau ingin membunuh Kraken maka Perseus harus membunuh Medusa terlebih dahulu. Lalu dengan kepala Medusa, Kraken pasti bisa dikalahkan karena setiap mata yang menatap Medusa pasti akan berubah menjadi batu. Untuk sekadar informasi, Medusa adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita dan ular sebagai rambutnya. Ketika akan pergi, tiba-tiba Stygia kembali berkata jika dalam misi ini Perseus dan pasukannya pasti akan mati dan itu sudah tertulis dalam sejarah. Namun ternyata hal tersebut tidak menggoyahkan tekad Perseus. Dia dan pasukannya malah tetap berjalan menuju kuil dunia bawah tempat Medusa berada. Singkatnya, ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Perseus pergi ke tempat lain dan bertemu dengan Zeus yang sengaja datang menemui anaknya. Mengetahui ramalan dari penyihir Stygia bahwa Perseus dalam bahaya serius, Zeus menawarkan sebuah perlindungan dengan mengajak Perseus ke Olympus sekaligus menjadi dewa di sana. Tapi ternyata, Perseus menolak karena tetap ingin membalaskan dendamnya kepada Hades. Hades, Zeus pun kemudian hanya bisa pasrah lalu memberikan koin emas yang bisa mempermudah mereka bertemu dengan Medusa. Perseus kemudian kembali lagi ke rombongan dan mendapati dua pemburu memberikan perisai yang terbuat dari cangkang kalajengking raksasa. Tapi di sini, dua pemburu itu memutuskan untuk berhenti dan tidak ikut berperang melawan Medusa karena masih ingin hidup. Sehingga kini yang tersisa pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kuil Medusa. Singkat cerita, Perseus sampai di sungai kuil Medusa. Koin pemberian Zeus pun dilempar ke sungai untuk memanggil perahu yang akan mengantar mereka. Tapi ketika semua orang akan pergi, baru mereka ingat bahwa hanya lelaki yang bisa bertemu dengan Medusa. Jika ada perempuan yang ikut, maka bisa dipastikan perempuan itu tidak akan bisa keluar lagi. Setelah cukup lama mengendap-endap, Medusa pun keluar dan langsung membunuh para pasukan dengan melemparkan mereka ke magma panas. Lalu menyisakan Perseus, Draco, dan juga Sulaiman. Ketika menangkap Sulaiman,
Medusa tidak bisa merubahnya menjadi batu. Sulaiman sendiri malah meledakkan dirinya dan berharap Medusa akan mati bersamanya. Karena rencana Sulaiman gagal, kini Medusa berniat menyerang Perseus. Untung saja dari belakang, Perseus berhasil menyerang Medusa dengan menjatuhkan batu tajam. Tapi naas setelah itu dirinya pun menjadi batu karena menatap mata Medusa. Selanjutnya, dengan melihat Medusa melalui perisai pemberian dua pemburu, Perseus berhasil melawan dan memenggal kepala Medusa. Sedangkan tubuh Medusa sendiri jatuh ke magma yang panas. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya Perseus pun berhasil mengalahkan Medusa lalu membawa kepalanya keluar. Tapi baru saja menghirup udara segar, tiba-tiba muncul Kalibos yang langsung menikam Ayu dari belakang. Perseus pun langsung menyerang, tapi sialnya gara-gara kekuatan Hades, Kalibos jadi tidak mudah dikalahkan. Sampai akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan menikam di bagian dada. Sebelum mati, Ayu meminta Perseus untuk segera pergi ke kerajaan Argos lalu menyelamatkan Andromeda yang akan dikorbankan. Sambil tersenyum, Perseus pun mengiringi kepergian Ayu lalu dengan cepat kembali ke Argos. Sementara itu di Olympus, Hades meminta izin kepada Zeus untuk melepaskan Kraken karena waktunya sudah tiba. Walaupun khawatir, tapi Zeus yang yakin kalau Perseus pasti akan menang pun akhirnya mengizinkan hal tersebut. Tepat ketika gerhana matahari tiba, para penganut dewa Hades pun mulai mengorbankan Andromeda untuk Kraken. Tapi Kraken keburu muncul dan menghancurkan Argos. Karena begitu banyaknya manusia yang tewas, kekuatan di Gunung Olympus pun menjadi goyah. No, you'll watch while my blessing. There is still a demigod in Dia puas melihat Zeus lemah, sedangkan dirinya semakin kuat berkat kekuatan manusia. Tapi ternyata Zeus tidak merasa takut karena dia yakin jika Perseus mampu memperbaiki semuanya. Mengetahui hal itu, Hades pun bergegas menghalangi Perseus. Dia memanggil Erinis untuk merebut kepala Medusa dari Perseus. Walaupun awalnya sempat direbut, tapi Perseus berhasil merebutnya kembali lalu dengan cepat membawanya ke Kraken. Tepat sebelum Kraken melahap Andromeda, gara-gara kontak mata yang dilakukan Kraken, monster Kraken perlahan menjadi batu dan hancur. Tepat setelah itu, Hades muncul tapi Perseus langsung bertindak dengan memanggil kekuatan Zeus dan tepat ketika petir menyambar pedang Olympus, ia terlempar ke arah Hades sehingga membuat Hades terlempar kembali ke dunianya yaitu neraka. Dia lalu melihat Andromeda ikut tenggelam ke lautan. Perseus pun segera menolongnya. Dari kejauhan terlihat perahu penyelamat datang untuk menjemput Andromeda. Di sini, Andromeda meminta Perseus untuk tinggal di sisinya dan menjadi seorang raja, tapi Perseus menolak dan memilih pergi bersama Pegasus. Tiba di tempat lain, Zeus menghampiri Perseus untuk memberitahu kalau Hades tidak mati. Dia hanya kembali ke dunianya dan mungkin suatu saat nanti akan muncul lagi. Selain itu, Zeus juga mengajak Perseus untuk pergi ke Olympus menjadi dewa sepertinya, namun lagi-lagi pria itu menolaknya dan akan tetap menjadi manusia biasa. Tidak bisa memaksakan kehendak Perseus, ia pun mengizinkannya. Lalu karena tidak ingin melihat anaknya itu hidup sendirian menjadi manusia, Zeus pun mengembalikan Ayu untuk hidup bersama. Dan film pun selesai. Nah, sekian dulu video kali ini. Klik video tanda panah untuk menonton film menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.